Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan memberitakan kerajaanmu yang mulia, dan akan membicarakan keperkasaanmu. Mari kita hampiri tahta Allah pagi ini. Kita puji muliakan Allah kita. Puji Tuhan, Allah pencipta maha kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang beri sentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naung sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu, dan jadilah kehendaknya. Kita bersyukur Allah memberkati hidup kita senantiasa. Dia yang penuh rahmat dan kebaikan. Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan Allah yang memberkati hidupmu dengan rahmat dan kebaikan sepanjang umurmu. Mari puji umat yang dikasihi, ya kawanmu penuh kasih. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Puji Tuhan dengan segenap jiwa ragamu. Semua makhluk datang dengan suka menyembah Dia. Amin, amin. Puji senap umatnya dengan senang menyembah. Mari kita menghampiri tahtanya. Mari kita menghampiri tahtanya, memuji memuliakannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan berkat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sekali lagi untuk kami boleh datang menghampiri Tuhan di rumah-Mu yang indah ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh bersuka atas puji-pujian kami. Dan saatnya nanti ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat.
Saudara, kita akan masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan sungguh di hadapannya. Mengoreksi diri kita secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itulah hati Tuhan. Dia mencari kita, orang yang berdosa. Mari kita angkat satu pujian. Yesus mencariku. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di palungan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencari. Yesus Kristus mati di Kalvari untuk kita. Yesus Kristus mati di Kalvari, ya mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebus. Kita bangkit berdiri. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Mari jemaat sekalian, kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berdoa di hadapannya, mengaku dosa-dosanya dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Ambil waktu beberapa saat kita berdoa dalam hening. Ya Tuhan, ketika kami berada di hadapan hadirat-Mu, kami menyadari bahwa hidup kami ini hanyalah anugerah Tuhan. Tak kala kami bisa melakukan segala sesuatu, pada waktu kami bisa memuji Tuhan, pada waktu kami bisa beribadah, itu pun adalah anugerah Tuhan.
Tetapi ampuni kami ya Tuhan, karena seringkali ketika kami hidup dalam kehidupan kami sehari-hari, pada waktu kami berpikir, pada kami bekerja, seringkali kami melupakan bahwa kemampuan berpikir kami, kemampuan bekerja kami, kekuatan kami, kesehatan kami itu juga adalah anugerah Tuhan. Kami merasa bahwa diri kami mampu melakukan segala sesuatu tanpa Engkau. Kami bangga dengan pemikiran-pemikiran kami tanpa kami bersyukur kepadamu. Kami bersalah kepadamu ya Tuhan, karena kami seringkali hanya fokus pada diri sendiri. Kami memegahkan diri kami sendiri tanpa sekalipun kami datang kepada Tuhan mengucap syukur bahwa segala sesuatu yang kami dapat lakukan, pikirkan, kerjakan, itu juga adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bersama-sama sebagai satu umat, kami datang ke hadapan hadirat-Mu untuk mengaku dosa kami, mengaku pelanggaran-pelanggaran kami, dan kami mohon kasih karunia dan anugerah-Mu sajalah yang boleh menolong kami, mengampuni kami, dan juga boleh menyadarkan kami bahwa kami ini adalah hidup, kami ini adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kesadaran seperti inilah juga yang boleh terus-menerus ada dalam diri kami, supaya kami terhindar dari membanggakan diri sendiri, kami terhindar dari kesombongan, kami terhindar daripada memegahkan diri kami sendiri dan melupakan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur untuk karya pengampunan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Amin. Saudara, kita bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan kita beroleh anugerahnya. Sesuai dengan firman yang tadi diberitakan, di dalam Dia ada pengampunan dosa, hanya oleh darah Yesus. Kita angkat pujian ini. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Luput dari hukuman hanya oleh darah Yesus. Yang dapat selamatkanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Amin. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala abad, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita minta Tuhan siapkan hati kita. Kita berdoa mohon Tuhan berbicara kepada kita masing-masing. Dan firman itu boleh diam dan berbuah di dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku dengan sungguh-sungguh Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Kita meminta pimpinan Roh Kudus sebelum mendengarkan firman dan masuk perjamuan suci. Kami bersyukur untuk pujian dan penyembahan yang diberkati Tuhan, dihadiri Tuhan. Dengan indah kami boleh menaikkan seluruh isi hati, segenap kehidupan dan suara kami kepada Dikau. Kami rindu Tuhan, Engkau yang sudah hadir dalam kehidupan kami, juga sudah hadir dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, biarlah kami boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan kami boleh terus hidup sebagai penyembah-penyembah yang bukan cuma secara corporate, secara bersama-sama dalam kumpulan ibadah seperti sekarang, tapi dalam pekerjaan kami juga kami melaksanakan kebenaran firman Tuhan sebagai penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi saluran berkat pada pagi hari ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Baik, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan dari Galatia 2 ayat pertama sampai 10 akan dibacakan oleh Penatua Andi Joyo. Dan kita semua biarlah mengikutinya di dalam hati. Kami persilahkan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. 14 tahun kemudian aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Allah. Kepada mereka kupaparkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Namun kendati pun Titus yang bersama aku adalah seorang Yunani, ia tidak dipaksa untuk disunat.
Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Namun sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga, mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Sebaliknya, mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sebab ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Setelah melihat anugerah yang diberikan kepadaku, Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai pilar jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya saja kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh hendak kulakukan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu banyak yang memakai baju merah hari ini, saudara ya. Tisung cememan, kungsi singnian mangan, saudara ya. Terima kasih, saudara-saudara juga boleh ambil bagian. Saya ingin tanya, saudara, apakah pada malam tahun baru makan sacapme itu ada yang kena macet atau kebanjiran atau sesuatu terjadi sehingga hari yang sukacita mungkin berubah menjadi harap-harap cemas. Ada saudara? Mungkin sebagian kita juga mengalaminya ya. Saudara, tahun ini UNESCO, lembaga PBB mengganti namanya, bukan lagi menjadi tahun baru Imlek atau tahun baru berdasarkan hitungan kalender bulan, tapi menjadi Spring Festival Day yang menjadi warisan budaya seluruh dunia. Jadi bukan lagi milik satu negara atau satu etnik di dunia, tapi warisan seluruh dunia. Tahukah saudara bahwa sudah lebih dari 20 negara di dunia yang membuat hari raya Spring Festival Day itu menjadi hari libur sekarang ini, saudara ya, di seluruh dunia. Nah, saudara, pada waktu makan keluarga, entah Ceit atau tanggal 30-nya, tanggal 1-nya atau tanggal 30-nya, pada waktu itu apakah ada anggota keluarga, katakanlah yang baru jadi Kristen atau belum Kristen, yang tiba-tiba tanya begini, kok orang Kristen makan babi? Gitu. Kan dulu di perjanjian lama nggak boleh makan babi. Dan mungkin dalam hati bertanya, kenapa yang dia urusin babi? Hosem dia nggak urusin, saudara ya. Saudara, apakah ada juga yang bertanya, mungkin masih sama-sama keluarga, tapi sudah tidak lagi Kristen misalnya, atau tidak lagi dalam tradisi. Mungkin dia bertanya begini kepada saudara, kenapa orang Kristen tidak disunat? Nah, saudara, mungkin dalam hati atau mungkin terlontar juga, pernah terlontar dari mulut kita berkata, kalau udah Kristen bebas kali, begitu ya saudara ya. Boleh makan babi, nggak mesti disunat gitu. Nah, pada masa Paulus, kebebasan ini yang dipermasalahkan. Dari sekian banyak saudara ayat, tadi ayat 1-10, kita akan melihat amanat dari perikop ini di ayat yang keempat. Minggu depan masih perikop yang sama ayat 1-10, tapi dalam tema yang berbeda. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kita membaca sekali lagi ayat yang keempat, dan saya membacakan bagi saudara demikian. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk mengadang kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhamba kita. Kemerdekaan
anak-anak Tuhan, kemerdekaan karena Injil, di dalam Injil, pada waktu itu digerogoti, dipermasalahkan oleh orang-orang tertentu yang Paulus panggil, saudara, sebagai saudara, tetap saudara, saudara. Dan kita akan melihat, saudara, hari ini dalam waktu yang tidak panjang-panjang, saya harap, saudara ya, 4 hal ini. Siapa yang dimaksud oleh Paulus, saudara-saudara palsu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Yang 3, mengapa saudara-saudara ini seperti demikian? Dan apa akibatnya kalau seandainya mengikuti saudara-saudara itu, saudara? Mari kita lihat satu demi satu. Siapa sebetulnya saudara-saudara palsu itu? Saudara, Paulus menyebut mereka dengan kata saudara. Artinya, saudara, bahwa walaupun ada kata tambahan palsu di situ, mereka itu ada di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Entah di Syria, entah di Antioquia, tempat di mana Paulus berangkat, entah di Galatia, atau entah di Yerusalem, mereka orang-orang Kristen. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Mereka juga sudah punya akses kepada rasul-rasul, akses kepada sinode, atau kita sebut saja begitu, saudara, gereja pusat di Yerusalem. Nah, apa sebenarnya yang terjadi, saudara? Hadangan mereka atau ajaran mereka, gosip mereka yang membuat akhirnya Paulus ke Yerusalem lagi. Setelah yang pertama, 3 tahun dia sesudah bertobat pergi ke Yerusalem. Tapi kemudian, saudara, sesudah itu belasan tahun kemudian baru Paulus dari ladang misi, dari tempat pelayanan ia kembali ke Yerusalem. Nomor 1 alasannya karena memang Paulus mendapat penyataan Allah. Tadi di ayat pertama. Yang kedua, saudara, ada sesuatu yang penting yang seandainya sinode tidak tegas, nanti pasal 2 ayat 11 dan seterusnya, saudara akan menemukan pimpinan sinode tidak tegas, saudara. Petrus pelin-pelan dan Petrus ditegur oleh Paulus. Tapi itu bukan bagian hari ini, saudara ya. Kalau sinode tidak ambil keputusan, maka gereja bisa terpecah. Maka kemudian apa yang selama ini Paulus sudah upayakan, telah usahakan, akan tidak berbuah. Oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan, keputusan diambil waktu itu oleh Yerusalem, dan kisahnya nanti saudara bisa lihat di Kisah Rasul 15, maka akibatnya gereja sampai hari ini ada dan kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menikmati hidup di dalam Injil dan seterusnya. Saudara, apa sebetulnya yang menjadi gosip mereka, ajaran mereka? Mereka merasa Paulus ini ketika beritakan Injil ke berbagai tempat, membuat kekristenan jadi terlalu gampang. Tidak ada syarat, asal punya iman, terima Yesus, jadi juru selamat, maka dosa diampuni, sudah jadi Kristen. Dalam kondisi atau dalam kasus waktu itu, mereka minta supaya ada satu syarat ditambahkan, yaitu sunat. Sebab ini perintah Allah di perjanjian lama, bukan? Itu alasan mereka. Dan mereka menyusup, mereka menyelundup, mereka menggerogoti. Itu sengaja gambarnya, saudara, dari kayu yang digerogoti oleh rayap. Dari kokoh, dari semula begitu kuat menopang, tapi kemudian digerogoti dari dalam dan bisa akhirnya tidak kuat lagi, hancur berantakan. Saudara, mereka punya premis, mereka punya pikiran bahwa tidak semua orang Yahudi betul adalah orang Kristen. Tapi kalau orang jadi Kristen, kalau orang yang bukan cuma Yahudi tapi non-Yahudi jadi Kristen, hargailah wahyunya Tuhan di perjanjian lama kepada umatnya. Karena itu disunatlah. Yesus saja juga disunat. Nah, itu saudara kira-kira yang menggerogoti, yang membuat gereja tahu-tahu bisa keropos dari dalam. Saudara, kalau begitu, kebebasan apa sebetulnya yang ditawarkan oleh Injil? Saya harus mundur sedikit, saudara, memberi penjelasan tentang sebetulnya apa yang dimaksud dengan hukum Taurat dan bagian mana nanti dari hukum Taurat yang harus kemudian memang kita jadikan pedoman, jadikan pegangan. Saudara, hukum Taurat ada 3 kategori. Yang pertama, saudara, hukum Taurat yang bersifat, yang berisi tentang hukum moral. Bagaimanakah kemudian manusia ini ketika dikasihi oleh Tuhan, merespon kasih Tuhan, caranya mengasihi Tuhan,
Tuhan lebih dulu mengasihi kita, saudara, dan sekarang Tuhan mengasihi kita di dalam Kristus. Caranya merespon kasih Tuhan itu seperti apa? Tuhan jelaskan, Tuhan uraikan. Hukum yang kedua, saudara, hukum Taurat yang sifatnya seremonial, upacara, tata ibadah, cara berelasi dengan Tuhan, memberi kurban mesti seperti apa, memberi persembahan, menjaga makanan, diet, mana yang halal, mana yang tidak, kosher, dan seterusnya, termasuk tadi makan babi, kenapa tidak dilarang, saudara, dan seterusnya. Itu hukum seremonial. Tidak berlaku lagi, karena hukum seremonial seluruhnya merupakan gambaran, atau bahasa teologinya tipos untuk Kristus dan digenapi di dalam Kristus. Tidak perlu lagi korban anak domba karena Yesuslah anak domba Allah. Tidak perlu lagi ada darah dicurahkan karena Yesuslah yang mencurahkan darahnya. Dan darah itu lambang nyawa. Gak usah saudara pakai kemudian menjadi kalimat mantra. Darah Yesus begitu ya. Apalagi kalau kaget, gak usah saudara. Nah, semuanya digenapi di dalam Kristus. Tidak perlu lagi hukum seremonial. Lalu yang ketiga, hukum sipil. Dalam Taurat yang diatur oleh Musa. Tentang budak, tentang pinjam meminjam uang, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau begitu, yang berlaku bagi kita tadi, hukum moral sebagai cara hidup merespon kasih Tuhan. Sekarang, saudara, saya ingin mengajak kita lihat ini. Kalau begitu, apa gunanya? Yang hukum moral tadi. Teologi reform, saudara, menyatakan 3 kegunaan hukum Taurat. Yang kalau saudara mau hafal, bahasa Latinnya itu nggak usah dihafalin, saudara ya. Tapi kalau saudara mau hafal juga, hafallah yang ketiga, tertius usus legis. Tapi yang pertama-tama, hukum Taurat yang kita baca, katakanlah at least 10 hukum itu adalah sebuah kaca, sebuah cermin. Kita melihat siapa diri kita. Dari 10 hukum itu, kita, saudara, satu saja kita melanggar, kita sudah melanggar seluruhnya sebetulnya. Dan kita melihat, kita memang manusia berdosa, kita tidak mungkin bisa mencapai standar kesuciannya Tuhan. Itu disebut primus usus legis. Prima, satu, usus, ius, kegunaan, legis, hukum. Yang kedua, saudara, kegunaan hukum Taurat adalah menahan yang jahat, the evil dalam diri kita, sehingga tidak menjadi sejahat-jahatnya. Supaya ada penataan kehidupan, tidak saling membunuh, tidak akarnya tentang membunuh, yaitu kebencian yang begitu rupa, kepahitan yang begitu rupa, menguasai kehidupan, sehingga orang jadi berubah menjadi begitu jahat, padahal sebelum ada kebencian, sebelum ada kepahitan, dia tidak demikian. Saudara. Nah, hukum Taurat gunanya untuk itu. Saudara. Supaya tidak saling bunuh, supaya tidak berbohong di segala penjuru, bukan cuma masalah saksi dusta di pengadilan, dan seterusnya. Yang ketiga, saudara, ini adalah panduan bagi orang percaya untuk merespon kasih Tuhan. Saya udah ulang-ulang menyebut kata ini, saudara ya. Saya pernah menyampaikan juga dalam khotbah di majelis. Apa yang saya maksud dengan merespon kasih Tuhan? Gini loh, saudara. Saudara, kita menikah. Sewaktu kita menikah, kita terus berusaha untuk mengasihi. Dan waktu mengasihi pasangan, kita mencoba mengira-ngira, menduga-duga apa ya yang saya bisa buat untuk menyatakan kasih saya kepada istri saya, kepada suami saya. Betul nggak, saudara? Walaupun sudah lama sekali menikah, kita tetap terus mesti mengira-ngira, menduga-duga. Karena manusia itu berubah, saudara. Sesuai dengan waktu berubah. Saya pernah saksikan ini, saudara ya. Waktu kami baru menikah, saya dan semua baru menikah, istri saya sedang hamil muda, hamil yang anak pertama. Kami ada waktu itu retreat, sinode di Puncak. Saya pikir istri saya senang pisang nih. Wah, saya beli pisang dari Puncak. Sampai rumah, kemudian ini beli pisang nih dari Puncak. Semua tanya, berapa duit beli di Puncak? Goceng, murah ya. Di pasar cuma saceng, katanya saudara ya. Dalam hati, lain kali gue gak beli lagi lu ya saudara. Saudara, tapi kan berusaha menyenangkan. Biar goceng terimalah begitu ya, sebagai wujud kasih dan seterusnya. Atau saudara, lain kali, karena istri saya ada nama Ching. Namanya memang itu saudara ya, Xiao Ching. Ching itu ada mengandung kata hijau. Cincau kan hijau itu saudara ya. Saudara, jadi saya pikir dia senang, oh kalau pakai baju warna hijau nih ya. Satu saat saya pergi, saya lihat ada toko daster, ada warna hijau. Wah, hijaunya menyala. Saya belikan, tanda kasih. Pulang dia lihat dasternya.
Ini hijaunya dangdut banget katanya saudara ya. Saudara namanya usaha kan ya saudara ya. Tapi berusaha, saudara sama Tuhan. Kita tidak perlu menduga-duga untuk merespon kasih Tuhan. Tuhan memberikan listnya, daftarnya. Apa listnya? Hukum Taurat. Saudara ngerti maksudnya ya saudara ya. Jadi ini caranya kita merespon kasih Tuhan. Dan ini saudara yang Paulus kemudian sampaikan dengan mencucurkan keringat. Dengan air mata, dengan darah, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi Kristen itu cuma sampai tahun 100. Sesudah itu, kebanyakan orang Kristen bukan lagi Yahudi. Bayangkan kalau seandainya sunat menjadi kewajiban waktu itu, saudara ya. Untungnya tidak terjadi. Paulus menguraikan sekarang Injil kepada para rasul di hadapan mereka, di hadapan Petrus, di hadapan Yohanes, dan di hadapan Yakobus. Tentu ini bukan Yakobus saudaranya Yohanes. Ini Yakobus yang menjadi kepala gereja, saudara dari Tuhan Yesus. Dan Yakobus yang sebelumnya sudah dipenggal kepalanya. Nah, saudara, Paulus dengan sengaja membawa Titus yang tidak disunat. Kekristenan Paulus mau nyatakan adalah tentang apa yang Kristus kerjakan di dalam, Kristus kerjakan di diri Titus, dan bukan tentang apa yang mesti kita lakukan. Keselamatan itu, Injil itu bukan tentang apa yang kita harus lakukan demi tujuan mendapatkan penerimaan Tuhan, pengampunan dosa, keselamatan kekal, bukan. Tapi apa yang Yesus kerjakan. Dan Titus pada faktanya diterima oleh Tuhan, imannya benar, dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, saudara, yang kemudian kita tahu Paulus pernah menulis surat juga kepada Titus sesudah ia menjadi gembala sidang di satu tempat. Saudara, para rasul waktu itu terang-terang mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Paulus dan mereka setuju. Dan mereka tidak meminta, tidak sebut sama sekali Titus harus disunat dan seterusnya. Saudara, apabila para rasul waktu itu melihat Injil cuma bagian reformasi dari agama Yahudi, celakalah kita. Puji Tuhan, Injil, saudara, adalah berita besar yang bukan cuma untuk satu golongan, untuk satu budaya tertentu, tapi berita internasional untuk berbagai ras, untuk berbagai suku, walaupun kulitnya beda, walaupun bahasanya beda, walaupun baunya beda, Injil untuk seluruh umat. Dan para rasul, saudara, poinnya adalah waktu itu memang tidak pernah secara langsung dalam masalah urusan sehari-hari dengan petobat baru di luar Yerusalem. Mereka ada di pusat, mereka ada di Yerusalem. Yang pergi ke berbagai tempat itu Paulus. Dan para rasul tidak menghadapi orang yang sebelumnya punya budaya berbeda. Yang makannya babi juga, yang musiknya bukan kecapi seperti Mazmurnya Daud. Masa kemudian kalau Injil diberitakan, orang Tionghoa harus menjadi seperti orang Yahudi. Orang Batak, orang Jawa, orang Ambon harus jadi seperti Yahudi. Tidak. Jadi kalau begitu, hukum moral ini tadi saya sudah sampaikan untuk menolong kita, bukan untuk membuat kita dikerangkeng, tapi karena motifnya beda. Kita melaksanakan perintah, kita menjauhi larangannya, bukan supaya kita masuk surga. Ada agama yang motifnya begitu, saudara. Tapi motivasi kita terhadap hukum Taurat, hukum moral tadi adalah karena respons kasih kita kepada kasihnya Tuhan. Dan Tuhan sudah berikan bagi kita. Sekarang problemnya. Apakah kalau begitu ketika kita sudah dibebaskan dari semua yang seremonial tadi, semua yang urusannya adalah hukum sivil perjanjian lama, sifatnya budaya etnik tertentu, masa kemudian kita Kristen menjadi orang seperti orang Timur Tengah, saudara? Karena Yahudi itu kan di Timur Tengah. Saudara, tidak demikian. Kita bebas. Tapi bebas bukan bablas. Saya mendapat, saudara, video itu dan beberapa orang kemudian men-sharingkannya di Instagram, saudara. Pada waktu Imlek orang sembahyang hyo di gereja, saudara. Saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang dapat. Saudara, kenapa ada gereja tertentu yang kemudian melakukan kebaktian Imlek dan ada sembahyang hyo? Saudara, gereja tertentu mempraktekkan apa yang namanya politik asimilasi. Apa itu politik asimilasi, saudara? Menyerap budaya luar menjadi budaya gereja. Padahal budaya itu belum tentu adalah kebenaran. Misalnya, saudara ya,
waktu zaman yang lalu, Malaysia sampai sekarang, Malaysia menerapkan politik asimilasi terhadap orang Tionghoa. Sehingga Tionghoa dianggap salah satu suku di Malaysia. Orang tetap bisa berbahasa Tionghoa, saudara, bahasa Teochew, dan seterusnya bahasa Hakka, karena itu dianggap salah satu suku dari Malaysia. Indonesia, Orde Baru, mempraktekkan politik yang namanya integrasi. Tidak ada itu budaya luar, harus budaya asli Indonesia. Maka kemudian nama Tionghoa harus jadi nama Jawa. Kemudian huruf kanji tidak boleh ada. Itu politik integrasi Orde Baru. Nah, itu namanya, atau itu caranya membedakan sebenarnya. Sekarang mungkin berbeda. Tionghoa dianggap salah satu suku juga di Indonesia, berarti berubah politik. Jadi politik asimilasi. Ada gereja, saudara, mempraktekkan polisi asimilasi ke dalam. Jadinya bablas. Padahal yang gereja maksudkan adalah kontekstualisasi, bukan asimilasi. Menyerap budaya semaunya di luar, lalu sebebas-bebasnya, dan itu kebablasan, saudara. Yang terjadi adalah sinkretisme. Kalau saudara singgung tadi soal babi, soal Hoysam, bagaimana saudara kita menjawabnya? Begini saudara, kenapa orang perjanjian lama dilarang makan babi? Saudara coba pikir, mengajar bangsa yang diperbudak 400 tahun, bagaimana caranya supaya mereka tahu bahwa Tuhan itu suci? Mengajar bangsa yang 350 tahun dijajah dan sistemnya feodal diciptakan oleh Belanda, sampai sekarang begitu susahnya berubah sehingga mentalnya korupsi. Saudara. Sekarang mental budaknya orang Israel 400 tahun melihat orang Mesir itu menyembahnya patung-patung, dewa-dewa, lalu Tuhan minta Musa untuk mengajar mereka tentang kesucian Allah. Bagaimana caranya? Tuhan meminta Musa supaya mengungkapkan suci itu sempurna, suci itu utuh, yang sehari-hari mereka hadapi. Mereka tidak bisa baca, mereka tidak bisa tulis. Bagaimana caranya? Lewat makanan. Sehari-hari mereka makan, bukan? Hewan yang sempurna itu, kalau dia berkuku belah, seperti kambing, seperti domba, seperti sapi, seperti lembu, seperti kerbau, akan memamah biak. Babi itu, kakinya berkuku belah. Cukyok, pernah lihat saudara ya? Jadi, saudara berkuku belah, tapi tidak memamah biak. Tidak sempurna. Jadi bukan nggak boleh makan babi karena babi itu mengandung kolesterol. Tidak, saudara. Babi tidak ada yang mati karena kebanyakan kolesterol. Nggak ada sebenarnya. Babi mati dipotong sebenarnya. Jadi saudara kita lihat maknanya adalah itu. Mau menggambarkan kesucian Tuhan. Perjanjian baru selesai. Urusan kesucian manusia memang tidak bisa sampai standar. Kristuslah kemudian yang menggenapkan itu. Kristuslah yang sempurna melaksanakan semua itu. Dan di dalam Kristus manusia disempurnakan, manusia yang percaya. Sama, saudara. Hewan yang dinyatakan sebagai sempurna, hewan laut, adalah yang bersisik. Kalau tidak ada sisiknya, mau kerang, mau kepiting, mau hoysam, dan seterusnya, tidak sempurna, maka tidak boleh makan. Itu semua lambang, sudah selesai yang seremonial itu. Nah, jadi kita bebas dari semua urusan makanan, tapi juga jangan sampai bablas. Ada walaupun bebas itu harus menyatakan apa yang benar, tapi bebas itu juga harus menyatakan apa yang tidak benar. Sekarang, mengapa mereka merasa seperti itu? Mengapa saudara-saudara yang sudah Kristen, tapi di dalam gereja, mereka akhirnya disebut sebagai saudara palsu oleh Paulus, karena Paulus yang keras sekali, tegas sekali. Saudara. Kenapa demikian? Karena merasa incomplete, merasa kurang lengkap kalau seandainya belum ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, kebalikan dari bablas tadi, saudara, sebebas-bebasnya adalah menambahkan sesuatu pada apa yang Yesus sudah kerjakan. Kita manusia cenderung untuk seperti demikian. Kita rasanya, aduh, kalau saya berdosa, mesti ada sesuatu buat nebus dosa. Tidak perlu. Tuhan Yesus dan sudah selesai menebus kita dari dosa. Saya ini tapi Pak jatuh ulang-ulang dalam dosa yang sama. Apa saya masih bisa diterima oleh Tuhan Yesus? Saya mesti buat apa supaya saya bisa lebih diterima? Enggak perlu. Atau begini, apa yang mesti saya buat ya supaya doa saya itu lebih dijawab oleh Tuhan? Mungkin kalau doa
jam 12 malam atau jam 3 pagi atau sebelum subuh lebih mujarab ya Pak. Dia perlu, saudara. Saudara, doa yang paling sederhana, Tuhan tahu hati kita. Ketika kita sampaikan dengan kerendahan hati, Roh Kudus menyampaikannya kepada Bapa. Apa yang kita, jangan-jangan saudara cuma di dalam hati. Saudara, akibatnya apa? Ketika kita kemudian rasa terus-menerus incomplete, tidak puas. Saudara, apa akibatnya? Perbudakan. Itu sebab ayat 4 tadi Paulus berkata bahwa kalau itu terjadi, sesuatu ditambahkan karena ketidakpuasan, karena anugerah dan karya keselamatan Kristus, kamu diperbudak oleh sesuatu. Saudara, coba saya tanya saudara ya, apakah saudara merasa begini? Saya hidupnya Pak akan komplit atau akan bahagia kalau saya punya passive income dan hidup saya dalam keadaan financial freedom. Nggak perlu lagi kerja, pokoknya punya pendapatan yang cukup, padahal batas cukupnya nggak bisa habis saudara ya, sampai kapan. Nah, itu lebih komplit, lebih bahagia. Berarti saudara diperbudak oleh situasi tertentu. Pak, kalau seandainya saya sudah, ini orang Kristen sebenarnya, sudah pelayanan. Kalau saya sudah sampai di titik itu, bahagialah Pak, tercapailah Pak, puaslah. Atau kalau saya merasa begini, anak-anak saya yang penting hidupnya bahagia Pak. Saya hidup buat anak supaya mereka bahagia. Kalau anak-anak kemudian menyimpang, kemudian anak-anak dalam pergumulan, saya rasa incomplete. Tidak bahagia, tidak puas. Saudara, itu bagian dari pergumulan. Bagian memang yang tidak bisa saya salahkan bahwa kita juga jadi cemas, jadi makin bergumul di hadapan Tuhan. Tapi apakah kebahagiaan kita terletak di situ, kepuasan kita? Jika tidak, kita diperbudak untuk mengejar itu. Atau saudara, kalau seandainya kita merasa bahwa aku akan lebih bahagia kalau orang senang sama aku. Saya punya problem soal itu, saudara ya. Satu saat saya tinggal di Sunter, di satu kompleks perumahan, ketika melayani di sana, saudara, yang satpamnya dijaga ketat. Satu saat Lebaran, saudara ya. Saya pikir, wah ini Lebaran saya mau kasih si satpam ini yang jaga kompleks, karena mereka teratur sekali. Pembantu keluar bawa tas, mereka tahan dulu di pos satpam, kemudian pergi ke rumah tanya benar nggak, KTP-nya dicatat dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kompleks itu situasinya baik, saudara. RT-nya memanage dengan baik. Karena merasa senang, saudara, akhirnya saya pikir saya mau kasih lagi Lebaran, kasih tips sedikit buat satpam. Padahal Pak RT juga udah kasih surat edaran. Dari apa yang saudara-saudara sudah kumpulkan iuran, tidak perlu kasih lagi tips. Tapi tetap, saudara, karena saya kepengen, saudara ya, saya kasih. Apa mau dikata, waktu saya buka dompet, saya pikir ada noban atau gobanan. Ada 20.000, ada 50.000, saudara, saya mau kasih satpam. Nggak ada, cuma 100.000 dan 2.000. Menurut saudara kasih 2.000, atau kasih 100.000? 100.000. Saya kasih 100.000. Ada 4 satpamnya. 4, saudara. Kemudian keluar lagi. Sekarang sama semua, saudara. Tadi masuk, pulang, udah kasih, masuk. Loh, satpamnya ganti. Saudara, kemudian ada berapa Pak? Oh, kami semua di sini 16, katanya, saudara. Yang jaga pintu saja ini 16, saudara ya. Kemudian akhirnya saya kasih semua sebenarnya. Semua 100.000. Waktu yang terakhir kasih, semua bilang begini. Kau beli kehormatan itu ya, begitu ya. Karena sesudah dikasih 100.000, mereka sikapnya lain sama saya. Begitu saya masuk, siap bos. Bos, begitu sebenarnya. Saudara, jadi membeli kehormatan. Kenapa? Butuh rasanya puas, rasanya lebih bahagia kalau dihormati, kalau disenangi orang. Itu problem. Itu dosa recognition, dosa latennya saya, kata mentor saya sebenarnya. Saudara, apakah kita mengejar itu? Injil, kita diterima complete oleh Tuhan. Apakah kemudian ketika kita merasa, kalau disenangi orang, baru kita rasa lebih komplit, itu ilah lain. Itu perbudakan, itu perhambaan, dan kita mengejar itu. Orang yang masih diperbudak akan kehilangan ini. Kehilangan the beauty
of God, keindahan Tuhan, akan kehilangan jalan hidup penuh kemuliaan, akan kehilangan aliran sungai damai sejahtera. Karena terus-menerus tidak puas. Saudara, bisakah ada orang Kristen atau ada hamba Tuhan bahkan, ada orang yang melayani Tuhan yang rasanya belum komplit kalau visinya ini belum tercapai? Saudara, satu dosen pernah tanya sama saya begini, Riko, apa bedanya visi dan ambisi? Saya diam sendiri. Kemudian dia jawab sendiri. Tapi sebelum dia mau jawab, saya bilang, Pak, saya mau tahu. Saya mau jawab. Visi dan ambisi nggak ada bedanya, betul. Visi dan ambisi bisa, seringkali tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah motif. Dan yang tahu motif kita cuma Tuhan. Saya punya visi mendirikan lembaga tertentu. Saya punya visi supaya punya proyek tertentu, saudara. Tapi yang harus kita periksa hati kita. Betulkah itu visi atau ambisi dari Tuhan? Kalau saudara tanya apa visinya Pak Riko? Saya cuma punya visi tunggal. Supaya jemaat hidupnya berubah. Entah prosesnya ibadah, pembinaan, pemuridan, pelayanan. Supaya jemaat masing-masing akhirnya saudara dalam perubahan hidup yang dalam proses terus-menerus sampai akhir hayat memiliki vocation, panggilan khusus dari Tuhan. Panggilan itu mungkin saudara melayani sebagai ibu rumah tangga, mungkin di kursi roda sebagai pendoa syafaat, mungkin saudara kita tidak bisa buat sesuatu yang besar, yang gagah, yang naga, yang mulia, saudara. Tapi itu vocationnya yang Tuhan panggil. Saudara, jangan sampai akhirnya Paulus sudah mengatakan kebebasan Injil itu sudah nyata. Kebebasan apa, saudara? Lalu kita memperbudak lagi. Kebebasan Injil itu kita dibebaskan dari budaya suku tertentu. Kita tidak bisa bayangkan kalau orang Kristen Amerika, kalau orang Kristen Indonesia sama-sama saudara mesti pakai baju seperti orang Timur Tengah misalnya. Atau harus ikut tata cara orang Yahudi yang di Timur Tengah tinggalnya saudara. Kita tidak bisa bayangkan kalau kemudian kita memaksakan satu musik tertentu, alat musik tertentu, ini yang mutlak, ini yang bisa membuat saudara sampai surga. Saudara, saya tidak bisa bayangkan, saudara. Injil memberi kita kebebasan. Buat saya, saudara, yang paling penting musik itu adalah komitmen terhadap syair, terhadap lagu yang syairnya sehat secara teologi. Saudara, anak-anak muda, generasi milenial ini membutuhkan experience, perasaan, saudara, pengalaman perasaan, sehingga lagunya mereka itu juga udah lebih kuno sih saudara ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, sesuatu yang experience. Ku di tanganmu, ku di hatimu, tak pernah ku sendiri. Saudara, itu experience. Lagu-lagu himnenya kita lebih bersifat apa yang Alkitab ungkapkan. Tapi coba seandainya bayangkan anak muda diminta nyanyi ke Sion, menuju ke Sion. Saudara, ini anak muda pikir kita diajak Holy Land ya ke Sion, saudara. Saudara, kata yang teologis itu tidak experience buat mereka. Saudara. Apakah kita bisa terima? Saudara, saya senang dengan satu grup musik City Alight misalnya yang pop alirannya, saudara, tapi biblical syairnya, saudara, dan seterusnya, saudara. Jadi yang paling utama adalah liriknya, tapi boleh bebas, jangan bablas, saudara. Jangan hingar-bingar juga, dan seterusnya, saudara. Supaya apa? Supaya yang paling utama seluruh jemaat dari yang paling kecil yang baru lahir sampai yang paling lanjut usia di gereja ini alami perubahan hidup, menemukan panggilan Tuhan yang spesifik dalam hidupnya. Kalau punya proyek, bukan proyek saya, tapi saudara-saudaralah yang dipanggil oleh Tuhan untuk punya visi tertentu. Tugas kami, rohaniawan, adalah memperlengkapi jemaat, membina jemaat. Saudaralah kemudian yang Tuhan panggil. Dan kita tidak perlu menambah apa-apa, saudara, pada keselamatan. Proyek, visi itu bukan karena mau menambahkan sesuatu kepada keselamatan. Bukan. Tapi itu vocation yang Tuhan kasih. Saudara, kalau begitu. Kalau kita sudah sadar ini semua, kita tahu ini semua, sekarang kita mengerti. Untuk apa kita belajar kitab Galatia? Saya janjikan bahwa supaya kita alami perubahan hidup yang porosnya, yang platformnya adalah Injil. Kita bukan cuma berubah jadi Kristen, kita bukan bahkan saudara, bukan sekedar berubah
mengikuti patronnya Yesus, tapi kita berubah juga sudah sampai akar-akarnya, sampai radikal. Bukan cuma karakter, sifatnya berubah di luar, tapi dari dalam, dari hati. Puasnya aku adalah karena Tuhan. Tujuan hidupku adalah karena mau mengasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi aku dengan komplit, sempurna. Yang ku kejar adalah hal yang kekal, yang mulia, bukan lagi yang fisik, yang megah, atau yang dinilai oleh dunia. Saudara, walaupun kita jadi Kristen, kita masih bisa kosong. Di hati ada sesuatu ketidakpuasan tertentu. Karena itu saudara ingatlah, yang mengisi kekosongan itu, yang bisa mengisinya hanya Tuhan, hanya Injil, hanya kasih karunia. Hati-hati jika kita mengejar yang kosong itu, kita jadi budak untuk sesuatu. Nah, hari ini Komisi Kaleb sudah janji nanti dari khotbah saya mereka mau jadikan bahan kelompok kecil. Apa bahan refleksi, bahan diskusinya adalah ini. Apa yang paling membuat saudara, atau apa yang bisa membuat saudara lebih bahagia? Rasanya lebih komplit jika hal itu tercapai. Kalau hal itu ada. Kalau ada, saudara mari periksa. Apakah itu yang kita kejar, saudara? Itu membuat kosong. Dan karya Kristus belum komplit, belum sempurna rasanya. Ada sesuatu berarti yang mesti kita hadapi. Apakah saudara setuju, saudara itu bisa memperbudak saudara, saudara kejarnya itu terus. Bagaimana dalam keluarga? Apakah saudara masih merasa tidak aman, masih merasa tidak pasti jika meninggal dunia sudah diterima oleh Tuhan? Saudara, berarti kita, kalau ada perasaan itu, kita mesti lihat pada apa yang Yesus kerjakan. Karena kita tidak bisa mengerjakan sesuatu untuk mencapai kekekalan itu. Menurut saudara apa jaminannya? Dosa dapat diampuni. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita memahami apa yang dimaksud dengan kebebasan Injil. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersama-sama datang kepadamu. Kami sudah Kristen. Tapi Tuhan, kalau dalam hidup kami merasa tetap belum komplit, belum bahagia. Jika itu terjadi, kalau itu belum terjadi, itu belum kami capai, itu belum kesampaian. Tuhan, periksalah hati kami sedalam-dalamnya. Supaya kami jangan diperbudak oleh sesuatu lain lagi. Biarlah kami menjadi orang yang terus dalam hidup menyadari, mengalami, menikmati kasih-Nya Tuhan, indahnya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, naungan sayapnya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Karena karya Kristus sudah komplit untuk hidup kami. Tentang bagaimana sekarang kami merespon kasih Tuhan, ekspresi kasih kami kepada Tuhan. Tuhan bimbing kami. Kalau Tuhan kasih kami visi, lalu ditutup jalannya oleh Tuhan, tolong kami tidak mencari-cari jalan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, menyogok, menempuh segala cara, akhirnya mendapatkan visi itu, tapi bukan dengan caranya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Temukanlah kami pada hati yang sudah penuh syukur untuk apa yang Tuhan kerjakan, yang Kristus kerjakan di salib. Terima kasih untuk salib itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Mari kita masuk dalam perjamuan suci. Kita nyanyikan lagu KPK ini, saudara. Kita sama-sama menyanyikan ayat pertama dan ayat yang ketiga saja. Saya undang majelis yang bertugas untuk maju ke muka dan mempersiapkan. KPK 168, Ia selamatkanku. Sungguh pun ku menolaknya.
selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku, yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Ayat yang ketiga. Tak terduga yang kuterima, sukacita hidup bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan kau pun diberi oleh-Nya. Ya selamatkan dan bebaskan aku. Di Golgota tanggung hukumanku, yang menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Saudara-saudara, perjamuan kudus disediakan bagi mereka yang telah dengan imannya menyatakan bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Proklamasi itu sudah dinyatakannya lewat CD atau baptisan dewasa. Karena itu saudara diundang untuk ikut serta. Saudara boleh perlahan-lahan membuka cawan yang ada di tangan saudara, lalu nanti mengambil rotinya. Kalau ada yang belum dapat roti dan cawan, saudara boleh acungkan tangan, petugas akan datang memberikannya kepada saudara. Sekarang saudara-saudara yang sudah mendapat bagian, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Pada malam waktu Yesus diserahkan untuk kemudian ia disalibkan. Dalam perjamuan terakhir dengan murid-murid, Tuhan Yesus mengambil roti. Mari kita angkat roti dengan tangan kita. Lalu ia berdoa mengucap syukur untuk makanan itu dan kemudian memecah-mecahkannya sambil ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu makan, ingatlah, aku mengasihi kamu." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita. Lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tiap kali kamu minum, lakukanlah itu untuk mengingat aku mengasihi kamu." Mari kita minum sama-sama. Mari kita satu hati di dalam doa, kita semua bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menikmati lagi kehadiran Tuhan. Bukan cuma lewat puji-pujian yang baik dan indah itu, tapi juga Tuhan lewat firman dan lewat perjamuan suci yang Tuhan Yesus hadir secara misteri. Tuhan berdoa supaya kehadiran-Mu ini juga melanda umat-Mu. Yang sakit boleh Tuhan Engkau jamah dan Engkau yang pulihkan, Engkau yang sembuhkan. Biarlah dengan kesehatan dari Tuhan kami terus boleh mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Mereka yang dalam masa kehamilan boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Dan anak yang ada dalam rahim boleh dikuatkan, diberi kesehatan oleh Tuhan. Mereka yang menantikan teman hidup, Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan apa yang Tuhan kirimkan. Siapa yang Tuhan kirimkan? Yang kami minta, Tuhan Kau mengirimkan yang takut akan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan hidup sendiri, single, Tuhan juga tolong. Tidak ada ruang kosong karena Kristus
sudah hadir sebagai mempelai di situ. Dan Engkaulah pengantin yang setia, pendamping yang setia. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan juga tolong mereka yang kehilangan di tahun lalu. Kalau di hatinya ada ruang hampa, Tuhan Kau mengisinya dengan aliran sungai damai sejahtera-Mu dan kekuatan dari-Mu. Tuhan tolonglah umat-Mu ini yang jatuh bangun dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau yang kuatkan dan limpahkan rezekinya Tuhan. Kami memohon sebagai ibu rumah tangga yang mendampingi anak-anak tumbuh besar. Tuhan, terus kami diberikan urapan kasih dan kesabaran serta bijaksana mendampingi anak-anak yang berubah, yang tidak mudah. Tuhan, kami berdoa kalau kami dalam masa studi, Tuhan Kau yang berikan kami juga hati yang terus boleh tekun sebagai tanggung jawab respon kami mengasihi Tuhan lewat pelajaran yang kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, sebagai apapun kami, biarlah Tuhan Engkau nyatakan kemurahan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, keluarga besar kami yang baru saja berkumpul. Tuhan, tolong juga. Tuhan, selamatkan jika ada yang belum percaya kepada Kristus, supaya mereka juga dapat jaminan hidup kekal seperti kami. Doa kami untuk pemerintah negeri. Tuhan, Engkau berbelas kasihan. Kalau pemerintah negeri Indonesia, Tuhan, sekarang Kau sudah percayakan segenap kehidupan masyarakatnya. Berikan mereka pemikiran dan langkah yang tepat untuk kesejahteraan rakyat, untuk sebesar-besarnya kemakmuran negeri, bukan lagi untuk diri mereka sendiri. Berikan mereka hormat dan takut kepada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami bawa dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara persilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui QRIS, silahkan boleh men-scan QR yang ada di layar ini. Pastikan namanya adalah Gereja Kristus Yesus GV. Musik akan mengiringi kita dalam saudara-saudara memberikan persembahan. Dedikasi kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bagi Yesus, bagi Yesus. Bagi
tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, yang hari ini boleh mengingatkan kami. Kami bersyukur untuk kebebasan Injil yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah hati kami ya Tuhan terus menerus boleh mengingat akan firman-Mu. Kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan di dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur kalau pagi ini kami juga diberi kesempatan untuk memberikan sebagian dari berkat Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Dan Tuhan juga memberi hikmat bijaksana kepada para majelis yang akan mengelolanya ya Tuhan. Biarlah uang-uang ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.弟兄姐妹平安， Salam Bapak Ibu yang kekasih, 我们家的团契邀请弟兄姐妹参加2月13日上午10点在宜边一线举办的新圈庆祝会。 kami dari Komisi Kaleb mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri perayaan Imlek pada tanggal 13 Februari jam 10 pagi di Ebenezer. 我们期待你们的参加， Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu. 上帝祝福你们。 Tuhan Yesus memberkati. Kongsi, kongsi, kongsi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita mungkin pernah bertanya di dalam hati kita, Allah yang Esa itu sebenarnya seperti apa? Apakah Allah itu satu atau tiga? Kita mungkin bertanya, siapakah Roh Kudus? Atau apakah Alkitab dapat dipercaya? Mengapa sebagian orang berkata Alkitab terdiri dari 66 kitab, tetapi di sisi lain ada yang berkata Alkitab terdiri dari 73 kitab. Lalu bagaimana dengan keselamatan? Untuk itu, Bapak Ibu kami undang untuk hadir dalam BCC Class, yaitu kelas pembahasan doktrin-doktrin dasar kekristenan. BCC Class akan diadakan pada tanggal 9 Februari jam 1 siang di Ruang Serbaguna 1. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara, hari Rabu tetap persekutuan doa. Saya ajak kita bersama bergabung lagi jam 7:30, lalu hari Jumat Komisi Wanita, dan nanti tanggal 13 Februari ada perayaan Imlek di Komisi Kaleb. Saudara, yang baru yang hari ini disampaikan adalah ada persekutuan doa anak-anak atau anak-anak pada waktu nanti Family Ministry atau Komisi Pasutri di bulan Februari, hari Sabtu tanggal 15 Februari, anak-anak bukan sekedar nonton video, bukan cuma bermain, bukan cuma dengar cerita, tapi diajak menjadi pelayan doa, berdoa syafaat. Jadi 1 bulan sekali, waktu Family Ministry ada persekutuan doa anak, saudara boleh hadir bersama-sama. Yang kedua, saudara, adalah tadi, saudara, Tuhan sudah menghantar semua yang himne, yang klasik, semua yang kontemporer, dan kita mau terus setiap jenis ibadahnya yang excellence, yang sebaik mungkin Tuhan dimuliakan. Saya meyakini apa yang diungkapkan oleh Luther, saudara ya, bahwa kalau penyembah yang benar itu di seluruh dunia ada, di seluruh dunia ada penyembah-penyembah Yahweh yang benar, maka tidak perlu lagi ada misi. Kalau penyembahan benar, kalau penyembahan beres, tidak perlu ada misi. Nah, karena itu saudara, biarlah penyembahan kita juga baik, penyembahan kita betul-betul memuliakan Tuhan, dan serafim untuk mereka anak-anak usia 10 sampai 18 tahun, biarlah dengan iringan serafim kita menikmati kebaktian satunya kita, baktian dua kita, ibadah-ibadah khususnya kita. Jadi latihannya Sabtu jam 9 sampai jam 11. Namun demikian juga saudara, KU5 kita ingin tetap God-centered, dan KU1, KU4 bahasa Inggris akan nanti dibina oleh penginjil Adela, KU2 oleh Guru Injil Paucu, KU5 dan KU3, saudara, kita tetap rindukan itu tidak jadi hingar-bingar, tetap
ada experience dengan Tuhan, tapi juga ada perjumpaan dengan Tuhan, ada klimaks dalam khotbah dan perjamuan kudus, ada pengalaman hidup yang diubahkan dalam ibadah. Dan majelis gereja telah merekrut pendeta Rick Stoffen, saudara, untuk menolong kebaktian umum 5 kita, juga kebaktian 3, dan mulai visibility study. Bagaimana jalan keluarnya KU5 yang terus makin sesak ini, saudara. Apakah buka KU6? Kita belum tahu nanti, tapi saya memperkenalkan pendeta Rick Stoffen, boleh berdiri di tempat. Saudara, ini pendeta Rick akan menangani bidang ibadah kita, khusus yang kontemporer, sebenarnya. Yang atas belum lihat, jadi belum sambut tepuk tangannya meriah nih. Coba kita kasih tepuk tangannya meriah lagi. Saudara, kita terus mau benahi supaya tidak ada satupun di gereja kita yang left behind. Tidak, saudara. Mau musiknya apa, semua bisa dengan kasih, boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang himnal, yang kontemporer, juga yang bahasa Inggris, saudara ya. Dan English Worship Service kita akan pindah ke Alive Building per tanggal 9 Februari minggu depan. Jadi saudara-saudara kalau kepenuhan di KU5, saudara bisa nanti pindah bergeser mulai minggu depan ke ALB di lantai yang dulu pernah dipakai oleh KU5. English Worship Service kita, saudara, akan nanti peresmiannya, gunting pitanya tanggal 16 Februari. Jadi tanggal 9 uji cobanya, tanggal 16 peresmiannya. Nanti semua bergabung, kita ulang tahun yang ke-44 di sini pukul 9 nanti tanggal 23. Jadi semuanya, mau bahasa Inggris, mau bahasa Mandarin, mau bahasa Indonesia, mau himne, mau kontemporer, saudara, siapapun akan kumpul di sini pukul 9 nanti, sebenarnya ya. Tanggal 23 Februari, ulang tahun 44. Jangan saudara pikir yang aneh-aneh, wah 2 kali mati Pak. Tidak, jaya terus saudara ya. Hidup terus saudara, dan Tuhan berkati terus nanti ya, ulang tahunnya kita. Nah saudara, minggu lalu saya ajak kita untuk berdoa. Hari ini jangan tunggu orang sharing pokok doa. Saudara, ketemu orang di tangga, selesai kebaktian, di coffee ministry, dimanapun, saudara berdoa. Kalau susah keluar kalimat, ada satu orang di Makassar pernah berkata begini kepada saya, Musa, biar ji 2 kalimat, tapi kalau kalau musuh suruh saya doa bersuara, kaget Kak, tak kancing Kak mulutku, saudara ya. Antum sudah ngerti lah maksudnya, tak kancing mulutnya, saudara. Nggak bisa waktu berdoa bersuara. Jadi bagaimana? Saudara bilang ini, saudara kan pernah dapat angpau atau memberi angpau ya. Sekarang saudara memberi angpaunya dengan doa. Saya mau doain kamu, tapi dalam mengheningkan cipta ya. Nah saudara, doa, targetnya berapa orang doain hari ini? 1 orang. Itu angpau buat dia. Doa 1 orang. Siapa saja yang Tuhan gerakan saudara. Mau lebih dari 1 silahkan. Lalu doa, kalau saudara sesama jenis, saudara boleh pegang tangannya, pegang bahunya. Kemudian 1 menit doa dalam hati. Amin. Selesai. Oke? Bisa ya saudara ya. Kita mau jadi komunitas yang peduli satu dengan yang lain. Itu saja saudara yang mau saya sampaikan. Kita akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri sekarang. Kita menerima berkat Tuhan, diutus lagi untuk melaksanakan apa yang menjadi mandatnya. Saudara-saudara, dimasuki tahun yang baru ini, biarlah Tuhan yang akan terus menolong saudara hidup dalam cinta kasih di dalam terangnya. Bukalah hati saudara dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu selalu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kebaktian selesai, doa teduh, Tuhan berkati.